Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan membahas anime yang berjudul Tales of Zestiria and the Cross. Anime ini adalah adaptasi dari sebuah game yang juga sangat populer, yaitu Tales of Zestiria, menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Sore. Dia tumbuh dan besar bersama makhluk yang bernama Serapin, atau dikenal juga dengan istilah Tenzoku. Sosok itu adalah makhluk spiritual yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan dari sana, dia berkeinginan dan memiliki sebuah tekad yang mana ingin sekali untuk mempersatukan manusia dengan makhluk tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Di alun-alun kota, Clem sedang mengumumkan tentang pembukaan festival pedang suci kepada semua orang. Saat Tao datang memintanya menemui Putri Alisa yang memanggilnya. Setibanya di istana, Alisa membahas penemuan Profesor Drake tentang kabut aneh yang tak hilang dihembus angin di wilayah Griel. Karena iklim yang tidak stabil, hasil panen pun terus menurun, sehingga dia meminta Clem pergi ke sana untuk menyelidiki fenomena tersebut. Sebelum Clem pergi, dia memberitahu bahwa warisan surga yang diberikan Alisa adalah harta yang paling berharga untuknya. Alisa senang melihat Clem menyukai pemberiannya. Di hari yang berbeda, Alisa mengadakan pertemuan dan memprotes usulan Duta Matia yang ingin menjadikan wajib militer sebagai persyaratan untuk pemuda yang ingin mendaftar dalam festival pedang suci. Meski sejumlah pejabat istana mendukung usulan tersebut sebagai cadangan pasukan, Alisa menekankan bahwa festival pedang suci bukanlah alat pencetus perang. Alisa mengunjungi laboratorium Profesor Drake dan melihat kabut di kejauhan masih belum menghilang. Drake mengungkapkan firasatnya bahwa kabut itu membawa malapetaka. Keesokan harinya, Alisa bersama Garnet dan Tao memutuskan memulai perjalanan menuju Griel. Alisa merasa dirinya tidak bisa diam saja karena Clem sudah pergi selama 2 minggu. Tiba-tiba mereka diserang oleh sejumlah kelompok bertopeng. Garnet dan Tao langsung bertarung melindungi Alisa. Salah satu sosok bertopeng menyerang Alisa, sehingga dia ikut bertarung dan berhasil menghancurkan topeng tersebut. Alisa menanyakan siapa yang mengutusnya. Sosok itu tiba-tiba berubah menjadi wujud yang bukan manusia dan menghilang. Maltran muncul dan menanyakan alasan Alisa tidak menghabisi musuh yang menyerang. Keduanya kemudian pergi ke reruntuhan Lady Lake, tempat di mana pedang suci berada. Alisa menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke Griel. Maltran bertanya-tanya mengapa Alisa bersikeras mengadakan festival tersebut. Ia menduga Alisa percaya pada legenda tentang siapa saja yang sanggup mencabut pedang suci yang dijaga darah telaga maka akan menjadi juru selamat. Alisa memberitahu ia hanya tidak ingin cahaya harapan yang menerangi Lady Lake sirna. Keesokan harinya, mereka tiba di Griel dan memeriksa tanaman yang tumbuh di ladang pinggir jalan. Seorang anak perempuan muncul memarahi Alisa yang dikira ingin memetik buah. Alisa menjelaskan bahwa ia tidak ingin memetiknya dan menanyakan kepada pria yang datang tentang kabut hitam yang berada di atas langit. Pria itu memberitahu kabut itu sudah ada sejak lama, namun belakangan ini menjadi terlihat jelas. Mereka kemudian pergi ke pos penjagaan dan diberitahu Clem pergi ke hutan utara namun belum kembali hingga saat ini. Alisa bersama yang lain berkeliling kota dan hanya menemukan sedikit warga yang beraktivitas. Ia meminta Tao tetap tinggal mengawasi kota, sementara dirinya akan pergi ke hutan utara mencari Clem. Setibanya di sana, Alisa melihat Clem berdiri tepat di bawah kabut yang berpusar. Ia meminta Clem menjauh namun gadis itu menjelaskan Drake masih berada di bawah jurang untuk meneliti denyut bumi. Kabut semakin berpusar ganas dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Clem naik ke kuda Alisa dan bergerak menjauh. Mereka khawatir kabut itu akan mencapai kota.
Dalam usaha mereka memacu kuda sekencang-kencangnya. Alisa melihat Volta dan Genet terhisap ke dalam kabut. Saat itu, seorang gadis muncul dan menghancurkan tanah yang menyemburkan lava. Alisa mencoba memacu kuda bergerak menghindari semburan api. Sosok lain yang diingat Alisa sempat menyerangnya dalam perjalanan menuju Griel muncul kembali dan bertarung dengan gadis tersebut. Ketika pusaran kabut mereda, Alisa berteriak histeris menyadari Clem yang terperosok ke dalam jurang. Ia menangisi kematian Genet dan Volta dan menyeret tubuhnya kembali ke Griel. Namun setibanya di sana, kota tersebut telah hancur. Ia melihat anak perempuan yang ditemuinya pertama kali saat tiba di kota. Tetapi kabut kembali muncul dan menelan anak tersebut. Alisa meraih apapun untuk berpegangan agar tak terhisap ke dalam kabut. Ia kemudian melihat kabut itu berubah menjadi merah dan sesosok naga keluar. Alisa menemukan reruntuhan dan memutuskan bermalam di sana. Saat pagi datang, ia melihat ukiran juru selamat di dinding reruntuhan. Alisa mempelajari reruntuhan dan mengenali kota Firdaus dalam legenda. Tiba-tiba gerombolan serangga bermunculan menyerangnya. Sesosok makhluk kecil mencoba melindungi Alisa. Gadis itu menghancurkan dinding dan terperosok ke dalam aliran sungai bawah tanah, menjatuhkannya ke reruntuhan di bawah air. Setelah tersadar, Alisa mengikuti lorong tersebut dan mendapati dirinya berada di padang bunga dekat air terjun. Ia melihat marka juru selamat dan saat benda itu bersinar, sebuah reruntuhan lain muncul. Alisa terkejut begitu menyadari semua hal yang diketahuinya dalam legenda menjadi kenyataan. Sementara itu, seorang laki-laki bernama Sore membawa Mikleo ke reruntuhan yang ditemuinya. Ketika ia berniat mengajak Mikleo pergi ke sana untuk menjelajah, kakek muncul dan melarang keduanya. Kakek Zeus mengatakan tempat itu terlarang dan sudah disegel sejak lama. Malam harinya, Sore mencari tahu alasan kakek melarang mereka pergi ke reruntuhan dan menemukan legenda yang tertulis di buku warisan surga yang menyebutkan tentang ibu kota Firdaus. Meski dilarang kakek, Sore dan Mikleo tetap pergi ke sana dan berlomba menemukan sesuatu yang hebat. Di reruntuhan, Sore menemukan mural juru selamat yang diketahuinya melalui warisan surga sebagai pahlawan yang mengacungkan pedang suci. Ia menemukan marka juru penyelamat dan melihat Mikleo yang baru saja datang. Mikleo kesal karena lagi-lagi Sore mendahuluinya. Tiba-tiba halilintar menyambar tempat tersebut. Sore merasa aneh karena halilintar tersebut terlihat tidak biasa. Sementara itu, Alisa berlari keluar terowongan melihat tempat itu disambar halilintar. Dia memutuskan masuk ke terowongan lagi dan menemukan kuil di dalamnya. Patung batu di belakang Alisa mengeluarkan cahaya yang melesatkan halilintar. Bangunan itu runtuh dan Alisa terperosok jatuh. Di tempat yang berbeda, Zenrus menerima informasi dari Kaime yang sudah diketahuinya tentang kemunculan orang-orang memecah kekacauan di luar wilayah. Karena Sore dan Mikleo belum kembali, ia meminta Kaime tidak berbuat apapun. Saat Kaime pergi, Zenrus memikirkan bahwa dirinya tidak akan memberikan ampun jika ada seseorang yang menyusup ke wilayahnya. Sementara itu, Mikleo dan Sore berlari menghindari halilintar. Mikleo panik ketika halilintar menyambar Sore. Namun dia lega melihat Sore baik-baik saja. Saat keduanya kembali bergerak, halilintar menyambar lagi dan menghancurkan reruntuhan. Sore dan Mikleo terperosok dan mendarat di reruntuhan bawah tanah. Meski senang dengan penemuan reruntuhan tersebut, Mikleo mengingat bahwa mereka harus mencari jalan keluar. Di perjalanan, Sore melihat Alisa tergeletak. Ia berniat mengajak Mikleo menghampiri gadis itu. Namun Mikleo mengingatkan bahwa Zenrus melarang mereka berurusan dengan manusia.
Sore bersikeras karena yakin gadis itu masih hidup. Ia melemparkan tali dan membawa Mikleo berayun turut. Namun jurang besar membentang di hadapan mereka sehingga Mikleo menggunakan kekuatannya untuk memunculkan jembatan yang tersembunyi. Mikleo ragu berurusan dengan manusia. Tetapi Sore mencoba membangunkan Alisa dan gadis itu memberitahu tentang halilintar yang menyambarnya. Sore lega karena gadis itu rupanya baik-baik saja. Ia mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun Alisa berterima kasih dan memutuskan berdiri sendiri. Saat mengetahui nama laki-laki itu adalah Sore, Alisa terkejut dan bertanya apakah dia adalah juru selamat. Sore pun bingung dengan pertanyaan gadis itu, tetapi ia memberitahu dirinya adalah manusia biasa. Alisa mengklaim kota itu adalah ibu kota Firdaus dan menanyakan keberadaan juru selamat. Sore memberitahu di tempat itu tidak ada siapapun dan dirinya hanya menemukan mural juru selamat. Alisa kecewa menyadari semua hal itu hanya sekedar legenda dan tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dunia. Mikleo memprotes karena Sore berniat membawa Alisa ke kota. Sore menjelaskan gadis itu tidak berbahaya dan dirinya tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Ia menyuruh Sore bersiap menerima amukan Zenrus dan menyadari gadis itu rupanya tidak bisa melihat keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Alisa terpesona dengan keindahan yang ada di depan matanya dan mengenali tempat itu sebagai ibu kota Serafim. Sore menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dilihat maupun dijelaskan seperti Tuhan. Arwah atau fenomena gaib lainnya disebut manusia sebagai Serafim. Alisa terkejut mengetahui Sore rupanya juga membaca warisan surga. Ia kemudian menanyakan tempat tinggal Sore dan diberitahu nama desanya adalah Elysia. Setibanya di sana, Alisa tiba-tiba memanggil para Serafim dan menceritakan tentang kegelapan yang terjadi di dunianya seperti yang ada di legenda. Ia memohon bantuan Serafim untuk menolongnya. Meski gadis itu tidak bisa melihat warga kota Elysia, Sore cukup terkejut dan dia diminta mengusir gadis itu pergi sebelum malapetaka datang. Sore dan Mikleo dipanggil menghadap Zenrus dan menyuruhnya mengembalikan gadis itu ke alam manusia untuk menjaga keseimbangan. Sore mencoba menjelaskan bahwa dirinya juga manusia. Namun Zenrus mengecualikan Sore karena dia tumbuh bersama mereka sehingga bisa melihat dan berbicara dengan para Serafim. Sedangkan manusia biasa tidak akan bisa melakukannya. Sore menyebutkan buku warisan surga diberikan Zenrus menceritakan dahulu kala manusia dan Serafim hidup berdampingan. Zenrus mengatakan bahwa keadaan saat ini sudah berbeda. Sore kemudian menemui Alisa dan diberitahu bahwa dirinya berasal dari Lady Lake yang berada di ibu kota Highland. Sore terkejut mengenali ibu kota itu adalah tempat di mana legenda pedang suci berawal. Alisa membenarkan dan memberitahu bahwa hingga kini tidak ada satupun yang bisa mencabut pedang suci tersebut. Malam harinya, Sore mendapati Mikleo yang berdiri di depan rumahnya. Mikleo mengantarkan pesan Zenrus yang memutuskan membiarkan gadis itu tinggal di Elysia dan akan menunggunya pergi atas kehendaknya sendiri. Di malam yang lain, Sore mendapati Alisa terbangun karena mimpi buruk. Gadis itu menceritakan malapetaka yang terjadi di dunianya dan bagaimana dirinya melihat semua orang tewas di depan matanya. Alisa mengungkapkan kejadian itu terus terukir di dalam ingatannya dan menghantuinya setiap waktu. Sore kemudian mengetahui alasan Alisa ada di tempat itu adalah untuk menemukan juru selamat. Namun melihat apa yang terjadi, Alisa sadar bahwa legenda itu hanya dongeng dan ia tidak memiliki harapan. Ia kemudian pergi keluar dan menangis seorang diri. Pagi harinya, Sore mendapati Alisa tertidur di dekat tebing dengan selimut yang dikenalinya milik Zenrus. Beberapa saat kemudian, Sore mengajak Alisa ke reruntuhan dan menunjukkan mural juru selamat. Ia mencoba meyakinkan Alisa bahwa legenda itu benar dan juru selamat akan datang. Ia juga percaya bahwa manusia dan Serafim akan hidup berdampingan dengan damai seperti yang dituliskan pada warisan surga. Sekembalinya dari sana, Alisa memutuskan pergi meninggalkan Elysia.
Ia mengatakan meski tidak bisa melihatnya, dirinya meyakini para serafim ada di kota tersebut. Alisa memberitahu tentang ujian pedang suci yang akan diadakan di kotanya dan meminta Sore untuk ikut. Dia percaya juru selamat yang ada di dalam legenda adalah seorang seperti Sore. Tak lama kemudian, Zenrus merasakan hawa keberadaan iblis jahanam yang muncul di Elysia. Mikleo dan Sore bergegas menemukan iblis tersebut. Mereka melihat iblis itu menyerang Mason. Keduanya pun langsung bertarung melawan iblis tersebut. Meski serangan mereka mengenai iblis, namun makhluk itu masih tetap berdiri dan baru pergi saat Zenrus datang. Sore meminta maaf karena dirinya membawa Alisa. Iblis itu datang ke Elysia. Namun Mikleo dan Zenrus menganggap kedatangan iblis itu tidak berhubungan dengan Alisa. Malam harinya, Sore memikirkan kemunculan iblis dan meyakini makhluk tersebut mengincar Alisa. Saat dirinya berniat meninggalkan Elysia dan meminta maaf karena pergi diam-diam, Mikleo tiba-tiba muncul dan memutuskan ikut bersama Sore. Mikleo memberitahu bahwa Zenrus mengizinkan mereka pergi menentukan jalan dan pilihan sendiri. Beberapa saat kemudian, Mikleo dan Sore tiba di Lady Lake dengan bantuan seorang gadis yang menganggapnya berniat mengikuti festival pedang suci. Ketika gadis itu meminta bayaran atas bantuannya, Sore panik karena dirinya tidak memiliki uang. Gadis itu memeriksa tas Sore dan menemukan sebuah pedang yang dikenalinya memiliki lambang kesatria Highland. Sore menjelaskan untuk tidak mengambil pedang tersebut karena ia harus mengembalikannya kepada seseorang. Gadis itu menganggap pertemuan mereka adalah takdir. Ia kemudian mengembalikan pedang tersebut dan akan menagih bayarannya di lain waktu. Setelah berpisah dengan gadis itu, Sore dan Mikleo melihat iblis jahanam di tengah kota. Sore langsung melesat dan berusaha menangkap iblis tersebut. Ia menanyakan alasan iblis itu mengincar Alisa. Iblis tersebut mengatakan ia tidak mengincarnya dan hanya suka berada di dekat gadis itu karena hal menarik akan terjadi. Meski mengakui tidak mengincar Alisa, iblis mengatakan bahwa ada sosok lain yang diberi perintah untuk menghabisi gadis itu. Pada hari kelima festival pedang suci, Sore dan Mikleo ikut berkumpul dengan para warga Lady Lake. Mereka terkejut ketika melihat serafim yang tergeletak di dekat pedang suci dan Sore menyadari bahwa legenda yang ada di wawasan surga bukan dongeng belaka. Satu persatu peserta maju untuk mencoba mencabut pedang tersebut dan semuanya gagal. Alisa berdiri di hadapan semua orang yang memberi pernyataannya tentang juru selamat yang masih belum juga muncul dan hubungan negeri mereka yang kurang baik dengan kerajaan Rolen. Tiba-tiba kabut hitam muncul memecahkan kaca jendela. Mikleo yang merasakan kenistaan di dunia itu semakin pekat, mulai kewalahan untuk berdiri. Ia mengajak Sore pergi dari tempat tersebut. Namun kegelapan semakin merajalela dan menyelimuti area sekitar. Sesosok cahaya berwujud naga muncul yang disebut Sore sebagai iblis jahanam. Iblis itu menerjang serafim yang ada di depan pedang suci. Tetapi terpental seolah terdapat perisai yang melindungi. Sore melihat Alisa yang tersungkur sehingga dirinya melompat ke sana untuk menyelamatkan gadis itu. Sore menyadari Alisa dan semua manusia yang ada di tempat itu tidak melihat wujud sang iblis yang telah memporak-porandakan tempat tersebut. Ia meminta Alisa menunggu, sementara dirinya mendatangi serafim penunggu pedang suci. Sore menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk melenyapkan iblis tersebut. Serafim menjelaskan hanya juru selamat yang bisa memurnikan iblis jahanam. Sore kemudian melihat Alisa diserang oleh sosok bertopeng. Dia berniat membantu, namun Alisa melarangnya dan meminta Sore melakukan sesuatu yang lain. Sore mendekati pedang suci dan menanyakan nama gadis serafim penunggu pedang suci. Gadis itu memberitahu namanya adalah Layla dan mengetahui Sore bisa melihat dirinya. Dia menduga Sore bisa menarik pedang tersebut. Layla menanyakan alasan Sore ingin menjadi juru selamat.
Sore memberitahu dia ingin menjelajah reruntuhan untuk menemukan cara mewujudkan manusia dan serafim bisa hidup berdampingan kembali. Ketika Sore akhirnya mencabut pedang tersebut, ia berubah wujud dan mendapat kekuatan baru untuk menghabisi iblis jahanam. Semua orang terkejut menyadari juru selamat telah datang. Sore terbangun dan mendapati Layla bersama Mikleo yang menunggunya. Ia kemudian diberitahu bahwa dirinya sudah pingsan selama 3 hari karena pengaruh menjadi wadah Layla dan diselamatkan oleh Alisa. Sore kemudian bangun dan makan bersama Alisa. Sebagai ucapan terima kasih karena telah meredakan kekacauan di festival, Alisa memberi Sore jubah juru selamat. Alisa melihat Sore berbicara dengan seseorang dan menduga serafim ada di sana. Meski tidak bisa melihat mereka, Sore memperkenalkan Mikleo dan Layla kepada Alisa. Layla meminta Sore menutup mata dan menahan napas. Ketika dia mencoba berbicara, Alisa terkejut mendengar suara keduanya. Alisa-san. Layla meminta Alisa tidak melupakan keberadaan serafim di hatinya. Karena itu akan memunculkan kenistaan dan mendatangkan malapetaka. Setelahnya, Alisa mengantar Sore untuk melihat-lihat kota. Saat turun dari kereta kuda dan Alisa pergi ke pertemuan, Sore mendadak mual. Layla memberitahu hal yang dirasakan Sore adalah kenistaan. Sore kemudian melihat kabut hitam yang melayang di udara. Ketika dirinya mencoba merasakan sumber kenistaan itu, ia memberitahu sumber tersebut datang dari reruntuhan. Sementara itu di pertemuan, para anggota dewan meminta Alisa menyerahkan juru selamat kepada mereka. Namun Alisa dengan tegas menolak. Kembali ke reruntuhan, Sore bersama Layla dan Mikleo menemukan pintu tersegel dan menduga sesuatu di dalamnya adalah hal yang tidak boleh dilihat. Mikleo juga menemukan marka kerajaan Highland dan saat dirinya menggunakan pedang milik Alisa, pintu pun terbuka. Di sana, mereka menemukan patung naga yang merupakan perwujudan malapetaka, pertanda kehancuran dan simbol kemalangan. Saat itu, iblis jahanam berwujud kelelawar muncul menyerang mereka. Ketiganya mencoba menyerang dan Layla berhasil memurnikannya. Layla menanyakan keadaan Sore dan memberitahu karena dirinya menjalin kontrak sebagai juru selamat dengannya, maka beban yang akan dipikulnya semakin berat. Jika Sore ingin meringankannya, dirinya bisa masuk ke dalam tubuh Sore dan membantunya. Layla kemudian berubah menjadi cahaya dan berpindah ke dalam tubuh Sore. Setelah keluar lagi, Layla menjelaskan bahwa sebagai juru selamat, Sore akan membuat kontrak dengan serafim lain dan mendapat kekuatan baru. Mereka kemudian menemukan sumber kenistaan yang sebenarnya dari lorong dan melihat tengkorak berserakan. Layla menceritakan hal yang terjadi di masa lalu tentang pembantaian dan menciptakan kenistaan yang menumpuk sehingga melahirkan iblis jahanam. Sebagai juru selamat, sosok yang harus dikalahkan Sore adalah Raja Malapetaka yang dalam kurun waktu tertentu sanggup mengubah kondisi dunia. Namun jika saat ini Sore melawan Raja Malapetaka, dia hanya akan ditelan kenistaan. Sore dan Mikleo kemudian menyadari dari penjelasan Layla, untuk mampu menghadapi Raja Malapetaka, mereka harus berkeliling dunia. Tiba-tiba air memenuhi ruangan tersebut dan Layla panik menduga kenistaan telah menyelinap ke Lady Lake. Mikleo menggunakan kekuatannya untuk membekukan air sehingga mereka bisa melarikan diri. Naga batu yang ada di dekat pintu keluar tiba-tiba hidup dan menyerang Sore. Mikleo menghancurkan naga tersebut dan mereka berhasil keluar dari reruntuhan. Namun di luar angin bertiup kencang dan Layla memberitahu fenomena itu juga perwujudan dari kenistaan. Di tempat berbeda, Maltran memberitahu bahwa Bartolo tidak hanya berniat merebut juru selamat, tetapi juga mengasingkan Alisa dari kerajaan. Alisa berlari keluar dan melihat pusaran kabut hitam yang bergerak menuju Lady Lake. Di suatu penjara, seorang gadis bernama Velvet Crow diserang oleh seorang peri bernama Ceres.
Ia menanyakan keberadaan Artorius. Namun Ceres menyarankan jika Velvet ingin kabur dari penjara tersebut, maka dia harus bergegas karena dirinya sudah menghancurkan beberapa penghalang. Saat mereka naik ke permukaan, para pasukan eksorsis Pretor muncul menyerang. Ceres memberitahu, seorang pelahap iblis seperti Velvet tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun Velvet membuktikan anggapan tersebut salah, karena dirinya berhasil membereskan para eksorsis Pretor. Setelah pergi dari sana, mereka menemukan gudang hasil jarahan. Velvet mengambil beberapa senjata dan menemukan pedang prahara. Ia ragu mengambil pedang tersebut karena ukurannya terlalu besar. Ceres memberitahu, pedang tersebut memiliki kekuatan cukup hebat. Namun Velvet mengatakan, sehebat apapun senjata tersebut, benda itu tidak akan berguna jika dirinya tidak bisa memakainya. Ceres kemudian menceritakan apa yang terjadi selama 3 tahun Velvet di penjara, di mana saat ini bermunculan banyak eksorsis sekaligus sistem perlawanan terhadap iblis karma. Namun Velvet tidak terlalu peduli dengan cerita tersebut dan menuntut Ceres memberitahu keberadaan Artorius. Ceres kemudian menjelaskan bahwa Artorius berada di ibu kota kerajaan suci Minganlogres, dan saat ini merupakan ketua Geraha Kudus yang merupakan organisasi eksorsis. Karena menjadi tameng pelindung orang-orang dan menjadi pemburu iblis karma, Artorius pun dianggap penyelamat bagi mereka. Velvet mengetahui Ceres adalah salah satu pengikut Artorius, dan dia mempertanyakan alasan peri itu membantunya bebas. Dia akan menceritakan alasannya setelah mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan tahanan lain yang bernama Rokurou Rogetsu, yang juga mencoba kabur dan mengira keduanya adalah para eksorsis. Menyadari kedua gadis itu bukan manusia biasa, Rokurou memutuskan untuk ingin terlibat lebih jauh dengan mereka. Ceres memberitahu bahwa tempat itu telah dipenuhi eksorsis sehingga Rokurou harus mencari rekan untuk bisa keluar. Rokurou berniat pergi menangkap beberapa penjaga untuk mendapatkan informasi. Namun saat melihat pedang prahara yang dibawa Velvet, dia langsung mencoba merebutnya. Velvet menjauhkan pedang itu dan menyadari bahwa senjata tersebut adalah milik Rokurou. Ia kemudian memberitahu bahwa pedang itu sudah menjadi miliknya. Rokurou berniat mengambil pedang tersebut dari tangan Velvet. Namun ketika memberitahu bahwa dirinya bisa menghabisi para eksorsis dengan senjata tersebut, Velvet memutuskan mengembalikan pedang itu kepada Rokurou dengan satu syarat. Setelah membahas rencana pelarian, ketiganya mulai bergerak sambil mengamankan jalan. Rokurou menghabisi beberapa pasukan eksorsis dan setibanya di ruangan penjara yang lain, Ceres menggunakan kekuatannya untuk membebaskan para tahanan. Sementara para tahanan akan memancing keributan, Rokurou memberitahu Ceres dan Velvet rute menuju lantai atas. Setibanya di sana, Ceres menciptakan segel untuk menahan para eksorsis mendekat. Velvet langsung melompat dan menggunakan lengannya sebagai tumpuan. Dia berhasil mencapai tanah meski tangannya patah. Ceres menyusul dan menyembuhkan lengan Velvet. Ia memuji keberanian Velvet melompat setinggi itu. Saat keduanya berniat melanjutkan perjalanan, suara denting datang dari laut. Ceres mengenali bendera di kapal yang mendekat ke arah mereka adalah markas eksorsis Legatus dan meyakini Artorius ada di dalamnya. Ceres menjelaskan kekuatan eksorsis Legatus berada di atas eksorsis Pretor. Meski begitu, Velvet tidak gentar dan tetap akan melawan Artorius. Sambil terus berjalan, Ceres bertanya-tanya apakah Velvet dapat menjadi harapan dunia atau malah menebar kenistaan. Di kejauhan, Ceres dan Velvet melihat kapal eksorsis Legatus menepi dan menurunkan pasukannya. Begitu melihat Oscar ada di salah satu eksorsis, Ceres menghilang dan berpindah ke sana. Oscar mengejek pengkhianatan Ceres dan Velvet bergabung ke sebelahnya. Velvet mengatakan ia akan mengambil kepala Oscar dan mengalahkan Artorius. Ucapan itu memancing kemarahan pasukan eksorsis dan bersiap menyerang. Namun Oscar menahan serangan mereka dan menerjangkan serangan sendiri.
Saat dia terus mengoceh, Velvet tiba-tiba melemparkan batu ke samping Oscar dan mengenai salah satu pasukan yang terdorong hingga tercebur ke laut. Tanpa menunggu lama, Oscar langsung menerjang Velvet dengan pedangnya. Ceres terkejut dengan gelombang serangan Oscar dan menyingkir. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Serangan Ceres membuat Velvet tampak dan terdorong jatuh ke laut. Namun dengan cepat, dia kembali lagi ke daratan dan berhadapan dengan Oscar sekali lagi. Oscar mengatakan kedatangannya bukan untuk membunuh Velvet, melainkan untuk menjebloskan lagi ke dalam penjara. Ia mengingatkan tugas Velvet di tempat itu adalah melahap iblis karma. Namun Ceres memberitahu tujuannya hidup adalah untuk membunuh Artorius. Oscar mengingatkan sebagai pelahap iblis itu adalah hal yang harus dilakukan Velvet. Tetapi Velvet kesal begitu teringat Artorius yang menggunakan adiknya sebagai tumbal. Ia tidak akan pernah menerima dunia yang menggunakan nyawa adiknya sebagai pengorbanan. Tiba-tiba sesosok iblis karma berwujud naga muncul menyerang pasukan eksorsis. Dragon Kuma ka? Oscar tahu makhluk itu tercipta dari kenistaan para manusia dan karena alasan itulah Artorius menciptakan dunia tersebut. Oscar melancarkan serangan saat naga itu terbang ke arahnya. Namun serangan itu membuat naga mengamuk dan menghancurkan kapal mereka. Ia menanyakan setelah melihat kekejaman yang dilakukan oleh iblis karma, apakah Ceres masih meragukan Artorius. Ceres mengatakan dia tidak ingin hidup di bawah perintah seseorang dan memilih menentukan jalannya sendiri. Oscar kemudian kembali maju mendekati naga dan menerjangkan serangan. Sementara itu, Velvet memeriksa kapal yang tersisa di sekitaran pulau dan bertemu dengan seorang gadis yang mengomel karena tidurnya diganggu. Di pertarungan, pasukan eksorsis yang dibawa Oscar berusaha mengalahkan naga. Namun penangkal yang diciptakan tidak mampu menahan iblis karma itu lebih lama dan dihancurkan. Melihat naga semakin mengamuk, Velvet yang dalam perjalanan membajak kapal untuk kabur dari pulau, mencoba menyerang iblis tersebut. Tetapi serangannya tidak mempan, dan dirinya malah terjatuh terkena serangan naga yang membuatnya muntah darah. Ceres melesat ke depan Velvet dan melindungi gadis itu. Ia berniat mengorbankan nyawanya agar Ceres bisa kabur dari tempat tersebut. Tetapi gadis sebelumnya bergabung ke pertarungan dan melancarkan serangan ke arah naga bersama Rokurou. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyihir agung Mas Gigika Miludin Dodinolorun Dou. Beberapa saat kemudian, Velvet terbangun dan menemukan dirinya berada di lubang dengan Ceres yang terluka parah. Ceres meminta Velvet melahapnya karena hanya cara itulah dia bisa membantu Velvet mengalahkan Artorius. Ceres memberikan sihir lapi kepada Velvet sebelum dirinya dilahap. Sementara itu di pertarungan, Mas Gigika kewalahan melawan naga. Rokurou sendiri masih mencoba menahan makhluk tersebut. Dengan kekuatan yang diberikan Ceres, Velvet kembali ke permukaan dan menerjangkan serangan ke arah naga. Saat Oscar melihat kekuatan yang digunakan Velvet, ia terkejut mengetahui Ceres telah dilahap. Velvet memberitahu bahwa dirinya adalah pelahap iblis pengundang malapetaka dan meminta Oscar menyampaikan hal tersebut kepada Artorius. Dia kemudian meledakkan naga dan menghancurkan pulau. Sesaat kemudian, Velvet bersama Rokurou dan Mas Gigika berhasil mendapatkan kapal dan berlayar meninggalkan tempat tersebut. Velvet mengingat masa lalu saat Artorius membunuh Lapice dan ketika Rokurou menanyakan tujuan, ia memintanya menuju Logres. Kembali ke Lady Lake, sore melihat naga yang muncul dari kabut kenistaan bergerak menuju istana. Sementara itu, Alisa menanyakan keberadaan penjaga yang tak terlihat dan meminta Maltran membantu siapapun yang ingin berlindung masuk ke istana. Ia kemudian melihat Sore berdiri di hadapan naga dan memintanya menjauh.
Namun sore sepertinya tidak mendengar teriakan Alisa. Bersama Mikleo dan Layla, ia bersiap jika harus bertarung melawan naga tersebut. Tetapi naga itu tiba-tiba terbang tinggi dan pusaran kabut menghilang. Layla tidak yakin apakah makhluk itu juga jelmaan kenistaan karena dirinya juga tidak menyangka naga akan muncul. Saat itu, Alisa datang dan berterima kasih karena sore sudah menyelamatkan Lady Lake. Ia menunjuk semua warga yang berkumpul dan menyambut sore sebagai juru selamat yang telah mengalahkan naga. Sore mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Bartolo muncul dan menganggap sore terlalu rendah hati. Ia kemudian mengajak sore makan bersama sebagai ucapan rasa terima kasih. Namun Alisa curiga Bartolo memiliki tujuan tersembunyi. Sore akhirnya menerima undangan tersebut dan meminta Alisa ikut bersamanya. Di perjalanan, Sore meminta kereta berhenti. Bersama Mikleo dan Layla, ia turun ke perumahan yang hancur diterjang naga. Layla mengatakan, meski Lady Lake belum tertelan kenistaan, kota itu tidak memiliki banyak waktu tersisa. Tak lama kemudian, kereta sampai di kediaman Bartolo. Saat Alisa berniat ikut turun, penjaga memintanya kembali ke istana karena raja memanggilnya. Layla menduga Bartolo tidak menginginkan kehadiran Alisa. Di meja makan, Bartolo menyajikan hidangan lezat untuk Sore. Ia kemudian menanyakan hubungannya dengan Alisa. Sore mengatakan, meski dirinya belum lama mengenal Alisa, gadis itu adalah teman baiknya. Bartolo mengungkapkan dirinya juga ingin berteman dengan Sore dan mengajaknya bersulang. Setelah Mikleo memastikan anggur di gelas tidak beracun, Sore pun meminumnya. Bartolo memberitahu anggur itu adalah kebanggaan Highland. Namun hasil panennya semakin memburuk akibat bencana berkepanjangan. Sore menanyakan tujuan Bartolo mengundangnya. Bartolo kemudian memberitahu keinginannya meminjam kekuatan Sore sebagai juru selamat. Sore meminta maaf karena dirinya sudah memiliki rencana lain memburu naga untuk menemukan petunjuk meluruskan dunia. Setelah acara makan selesai, Sore bergabung dengan Alisa yang membantu warga membereskan puing-puing. Alisa memberitahu dirinya mendapat tugas dari raja dan akan ditugaskan ke Marlin. Malam harinya saat Sore tertidur, Mikleo mengajak Layla berbicara. Ia mengungkapkan kebingungannya karena saat ini Sore telah menjadi juru selamat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Layla menduga Mikleo ingin mengajak Sore kembali ke Elsia. Mikleo membenarkan, namun jika Sore memang berencana mengarungi dunia sebagai juru selamat, maka dirinya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Layla kemudian memberitahu bahwa Mikleo dapat melakukan sesuatu untuk Sore. Pagi harinya, Sore terbangun dan panik karena Mikleo pergi. Namun ia mencoba percaya bahwa Mikleo memiliki alasan mengapa dia memilih pergi sendirian. Selain itu, Sore juga harus melakukan hal lain untuk menjadi juru selamat sejati. Di perjalanan, Mikleo mengingat pembicaraannya dengan Layla yang memberitahunya tentang pusaka suci legendaris yang memiliki kemampuan menekan roh jahat di reruntuhan Galahad. Ia bertekad mendapatkan pusaka tersebut untuk membantu Sore. Sementara itu, Sore mengembalikan pedang Alisa yang dibawanya ketika gadis itu bersiap berangkat menuju Marlin. Alisa meminta Sore memberinya kawalan setengah perjalanan dan menceritakan tentang gunung keramat Rayvalke yang menyimpan legenda naga. Mendengar hal itu, Sore berencana pergi ke tempat tersebut. Keesokan harinya, setelah bermalam di hutan dan mengalahkan iblis jahanam yang menyerang, Alisa bersama Sore dan rombongan melanjutkan perjalanan. Alisa bertanya mengapa manusia tidak lagi bisa hidup berdampingan dengan serafim. Sore mengatakan, Zen terus memberitahunya hal itu karena manusia kehilangan penghormatannya kepada serafim. Sehingga hati mereka ditelan rasa curiga dan keji yang menemui pertikaian. Beberapa saat kemudian, Sore berpisah dengan Alisa. Ia bersama Layla akhirnya sampai di Rayvalke. Dan di tempat berbeda, Mikleo juga tiba di reruntuhan Galahad. Sore dan Layla mulai mendaki pegunungan Rayvalke. Sore kewalahan karena kenistaan di tempat itu semakin menebal.
Mereka melihat payung meluncur dan seorang serafim bernama Etna terlempar yang kemudian ditangkap Sore. Etna memberitahu jika Sore diam di tempat dia akan mati. Tiba-tiba sesosok wujud besar iblis jahanam muncul menyerang mereka. Sore meminta Layla membantunya dan keduanya mulai menerjangkan serangan. Melihat keduanya bekerja sama mengalahkan iblis, Etna tahu bahwa Sore adalah juru selamat. Saat itu, serafim lain bernama Zephait muncul dan langsung mengalahkan iblis tersebut dengan senjatanya. Layla memberitahu, senjata yang dimiliki Zephait memiliki peluru istimewa yang sanggup menghancurkan iblis jahanam. Sore memproses karena Zephait ternyata membunuh iblis tersebut yang seharusnya dapat dimurnikan. Namun Zephait memberitahu, itu adalah caranya melindungi orang. Saat Etna dan Zephait berdebat karena keduanya bersikeras mengalahkan iblis jahanam di gunung tersebut, tanah tiba-tiba berguncang dan naga kembali muncul. Etna memanggil naga itu dengan kakak dan mengejutkan Sore dan Layla. Zephait memberitahu bahwa naga itu adalah kakak Etna yang bernama Aizen. Ia menyuruh keduanya pergi jika tidak ingin dilahap naga tersebut. Namun Sore menolak dan mengatakan jika naga itu dahulunya adalah serafim, maka makhluk itu dapat dimurnikan. Ia meminta Layla meminjamkan kekuatannya tetapi gadis itu melarangnya. Zephait mendorong Sore yang nyaris diinjak naga dan memarahinya karena serafim yang telah berubah menjadi naga mustahil dapat dimurnikan. Sementara di reruntuhan Galahad, Mikleo berhasil menemukan pusaka suci yang berbentuk panah. Namun ketika dia berniat mengambil panah tersebut, sekelompok iblis jahanam muncul menyerangnya. Mikleo melancarkan serangan ke iblis dan memikirkan bahwa dia membutuhkan kekuatan pemurnian. Ia mengambil panah dan melesatkan serangan ke iblis jahanam yang bermunculan. Kembali ke Gunung Raifalke, Sore dan Layla membawa Etna bersembunyi dari naga. Etna menanyakan alasan keduanya pergi ke tempat tersebut. Sore menjelaskan bahwa ia datang ke gunung mengikuti legenda naga dan menceritakan tentang kemunculan naga di Lady Lake. Etna memberitahu, naga yang muncul di kota bukan kakaknya. Meski begitu, sebagai juru selamat, Sore ingin mencari cara untuk menyelamatkan Aizen. Ia kemudian menanyakan asal mula serafim itu berubah menjadi naga. Etna memberitahu, kakaknya adalah pencinta manusia. Ia menduga penyebab Aizen menjadi naga karena terlalu banyak terlibat dengan manusia. Meski sudah mencari cara untuk mengembalikan kakaknya, Etna tidak menemukan apapun. Dan akhirnya menganggap cara Zephait yang ingin membunuh naga tersebutlah sebagai hal yang paling benar. Sore mengatakan, di dunia itu masih banyak legenda yang belum terkuat dan ia percaya pada salah satu legenda. Pasti ada cara untuk memurnikan naga tersebut. Saat itu pertarungan naga dan Zephait kembali berlanjut. Etna meminta Aizen berhenti, namun naga itu tidak mendengar kata-kata Etna. Sehingga Zephait memberitahu bahwa Aizen sudah tidak ada dan sudah melupakan semua petualangan yang mereka lalui bersama. Sore meminta kekuatan Layla dan membantu Zephait yang mulai kewalahan. Ia menerjangkan serangan, namun naga itu terlalu kuat dan Sore terlempar jatuh. Etna mengingatkan masa lalunya bersama kakaknya dan melompat mendekati naga. Saat naga itu berniat menyemburkan api ke arah Etna, tiba-tiba dia mengatupkan mulutnya dan terbang pergi. Melihat naga tidak membunuh Etna, Zephait dan yang lain kemudian percaya bahwa Aizen masih dapat diselamatkan. Mereka kemudian mempercayakan kepada Sore sebagai juru selamat untuk menemukan cara mengembalikan Aizen. Sementara itu, Alisa dan rombongannya dihadapkan pada badai dan sungai beraliran deras yang tak bisa mereka seberangi. Ia kemudian memacu kuda untuk menemukan jalur lain menuju Merlin. Malam harinya, Sore, Layla, dan Etna membahas tentang warisan surga yang menyebutkan reruntuhan di Rolen yang digunakan untuk memuja naga sebagai Tuhan. Mendengar cerita itu, Etna setuju ikut pergi membantu Sore. Di tempat berbeda, Mikleo terbangun saat mendengar jeritan. Ia menoleh dan mendapati serafim Normin bernama Atak dikejar iblis jahanam berwujud pohon. Begitu melihat Mikleo, Normin langsung masuk ke dalam Mikleo dan meminjamkan kekuatannya untuk mengalahkan iblis tersebut. Atak menanyakan tujuan Mikleo dan diberitahu awan besar yang berada di atas langit.
McLeod memiliki firasat tidak baik tentang awan tersebut dan ingin pergi ke sana untuk memastikannya. Saat mendengar McLeod berniat mencari sahabatnya, Atak menawarkan diri untuk menemani McLeod dan akan meminjamkannya kekuatan untuk membasmi iblis jahanam yang mereka temui sepanjang jalan. Sementara itu, Alisa bersama pasukannya menyadari bahwa badai yang turun rupanya bukan badai biasa. Ia meminta semuanya fokus untuk mengantarkan obat-obatan ke Marlin. Mereka kemudian sampai di sisa-sisa jembatan yang hancur karena badai dan memutuskan turun ke sungai untuk menyeberanginya. Di tempat lain, Maltran juga mengawal pasukan menuju Marlin. Namun saat hendak melewati sungai, langit berubah gelap dan badai kembali datang. Sore tiba di tempat itu dan terkejut, mendapati iblis jahanam Ouroboros yang keluar dari pusaran angin. Ia meminta Layla menjaga orang-orang yang ada di sana dan meminjam kekuatan Etna untuk bertarung melawan Ouroboros. Tiba-tiba sesosok naga muncul ke pertarungan. Layla memberitahu naga muda itu masih dapat dimurnikan. Sore mencoba melesat lebih jauh, namun naga itu terbang terlalu tinggi sehingga permurnian tidak dapat dilakukan. Setelah pertarungan berakhir, Sore menanyakan keberadaan Alisa. Maltran memberitahu Alisa bersama beberapa pasukan mengambil jalan lain untuk menuju Marlin. Sore berharap Alisa baik-baik saja. Ia kemudian meminjam kekuatan Etna sekali lagi dan meninju tanah untuk menciptakan jembatan batu yang bisa dilalui Maltran dan rombongan. Sementara itu, Atak mendengar cerita tentang Layla dari McLeod dan memberitahu bahwa dirinya memiliki hubungan rahasia. Mereka sampai di dekat sungai dan bertemu rombongan Maltran. McLeod mendengar bahwa jembatan itu adalah buatan juru selamat. Atak menyarankan McLeod bergegas untuk menemui sahabatnya. Di sisi lain, McLeod bersama Layla dan Etna akhirnya tiba di Marlin. Mereka merasakan kenistaan yang pekat di kota itu dan menduga sumbernya dari sang naga muda. Di suatu ruangan yang dipenuhi warga Marlin yang sakit, Alisa merawat mereka satu persatu dan memberikan obat. Ia kemudian bertemu dengan Sore dan terkejut begitu mendengar suara seseorang yang lain. Sore memperkenalkan Etna dan menyadari meski gadis itu tidak melihat Seraphim, ia bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba Alisa jatuh dan merasa putus asa karena obat yang dibawanya sama sekali tidak bisa menyembuhkan wabah yang menjangkit penduduk Marlin. Saat itu, naga kembali datang dan Sore langsung bergegas ke sana. Dengan kekuatan yang dipinjamkan Etna, Sore menerjangkan serangan ke arah naga. Namun serangannya tidak mempan tanda naga itu semakin kuat dan akan berubah menjadi naga sepenuhnya. Naga itu berniat menyerang Layla sehingga Sore melesat ke sana melindunginya. Dari arah belakang, serangan dilesatkan dan McLeod muncul bersama Atak. Setelah membuat kontrak dengan Layla, McLeod meminjamkan kekuatannya kepada Sore. Ia melesatkan serangan dengan busur suci dan berhasil memurnikan naga. Keesokan harinya, Layla dan Etna menunggu di kota, sementara McLeod dan Sore pergi ke suplai air untuk memurnikannya. Setibanya di sana, McLeod dan Sore menggabungkan kekuatan mereka dan menciptakan aliran air yang melimpah. Setelahnya, para warga menyambut Sore sebagai juru selamat. Ia kemudian pergi ke suatu rumah yang disediakan Alisa untuk beristirahat. Di sana, Sore dan yang lain bertemu Seraphim bernama Rohan, yang sebelumnya berhasil dimurnikan dari wujud naga karena ternoda kenistaan. Sore kemudian menanyakan apa yang terjadi di Marlin. Rohan meminta maaf karena dirinya tidak begitu ingat dan hanya menyebutkan semuanya bermula dari hal sepele saat seseorang mencuri buku berharga. Atak memberitahu, dalam keadaan normal, jika ada Seraphim yang menuju kota, maka ada pula Normin yang menuju desa karena mereka adalah penyeimbang. Atak menceritakan, dahulu kala jumlah Seraphim Normin sangat banyak, dan mereka semua tersebar di mana-mana. Saat itu, Alisa datang membawakannya makanan. Sore memberitahu, menurut Layla, pemurnian sepenuhnya sumber air memerlukan waktu 1 tahun.
Meski memakan waktu dan para warga Marlin harus menunggu, Alisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para serafim yang membantu. Setelahnya, Sore membantu menurunkan suplai rekonstruksi yang dikirim dari Lady Luck. Tak lama kemudian, serikat burung pipit yang disewa Lady Luck untuk mengantarkan suplai makanan juga datang. Sore mengenali gadis itu adalah orang yang membantunya saat pertama kali tiba di Highland. Ia kemudian menghampiri Alisa dan mengetahui nama gadis itu adalah Rose. Setelah Rose pergi untuk menurunkan suplai makanan, Maltran datang bersama Cyril yang menyampaikan pesan bahwa Bartlow mengirim pasukan ke lembah Glyphen. Ia menjelaskan perwira pangkat tinggi telah diminta Bartlow bersiap untuk berperang. Cyril menjelaskan unit kedua telah diberangkatkan hari ini. Maltran menduga Bartlow sengaja melakukan itu saat Alisa tidak ada di istana. Selain itu, karena suplai darurat sudah menipis, ia menduga salah satu tujuan perang adalah merampas suplai milik Roland. Alisa bertekad untuk mencegahnya dan Sore bersedia membantu. Namun saat Sore menjelaskan hal itu kepada para serafim, Layla menentangnya. Layla mengatakan medan tempur akan menciptakan kenistaan yang tak pernah diketahui Sore sebelumnya. Di sebuah gang, mereka merasakan hawa kenistaan. Saat mencoba memasukinya, Sore merasakan seluruh tubuhnya terasa berat dan diberitahu itu adalah kenistaan yang bersumber dari hati manusia. Mereka kemudian menemukan sumber kenistaan itu berasal dari suatu rumah. Ketika membukanya, iblis jahanam yang berwujud manusia menyerangnya. Sore mencoba memurnikannya, namun iblis itu melarikan diri. Ia langsung mengejarnya dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan iblis jahanam tersebut. Meski berhasil mengubah sosok itu menjadi manusia, Sore menyadari kesulitan yang harus dihadapinya untuk memurnikan manusia yang berubah menjadi iblis. Layla membenarkan karena memurnikan manusia, Sore harus menerima kenistaan pada dirinya. Sementara itu, Alisa menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan untuk menghentikan Bartlow. Ia kemudian dihadang oleh sekelompok pasukan bertopeng yang menyerangnya. Salah satu sosok bertopeng berhasil menghunuskan belati ke leher Alisa. Namun tiba-tiba ia mundur dan berniat pergi. Alisa menghentikan sosok itu dan menghancurkan topeng di wajahnya. Ia kemudian memerintahkan sosok itu yang ternyata adalah Rose, penyuplai pasokan makanan untuk mereka. Rose membuka tudungnya dan mengatakan serikat sayap pipit bersedia menerima perintah Alisa. Sebelum pergi, Alisa mengatakan jika dirinya tewas dalam pertempuran, ia meminta orang-orang memaafkan mereka yang tidak dapat dimaafkan. Karena baginya, kebencian tidak seharusnya diwariskan kepada anak-anak. Esokan harinya, Sore bersama Layla dan para serafim yang lain mengucapkan salam perpisahan dengan Rohan dan Atak, yang akan tetap tinggal di Marlin untuk menjaga kota tersebut. Segera setelahnya, mereka bergabung dengan Alisa dan pasukannya menuju lembah Glyphen yang merupakan perbatasan antara Highland dan Roland. Di perjalanan, Ian bergabung bersama Alisa. Ia membawakan babi tangkapannya dan mempersilahkan Alisa bersama pasukan untuk memakannya bersama. Ian kemudian melihat Sore dan mengetahui bahwa laki-laki itulah sang juru selamat. Ia langsung meminta Sore menggenggam tangannya dan mengklaim dengan itu dirinya baru saja menerima berkah dari juru selamat. Alisa kemudian menanyakan hasil penyelidikan Ian dan diberitahu bahwa Bartlow membawa 20.000 pasukan dan tidak berniat mundur. Sementara itu di lembah Glyphen, Landon mengamati kabut tebal dan menganggapnya sebagai tempat untuk menyembunyikan diri yang pas untuk pasukannya. Ia mengumumkan setelah pasukan unit kedua tiba, mereka akan langsung menyerang Roland. Malam harinya, Alisa dan pasukannya singgah untuk beristirahat. Sore melihat Alisa bangun dan karena sama-sama tidak bisa tidur, keduanya pergi ke sungai untuk mengambil air. Keduanya mengungkapkan kekhawatiran masing-masing tentang perang yang akan terjadi besok. Setelah Alisa kembali, Sore melihat Mikleo dan mengobrol di bawah pohon. Mikleo merasa ia dan Sore belum lama pergi meninggalkan Elysia dan merasa sedikit tidak percaya bahwa mereka akan pergi ke medan perang. Mereka kemudian sama-sama memikirkan Zentrus dan berharap kakek baik-baik saja. Mikleo menanyakan apakah Sore akan melanjutkan penjelajahannya setelah perang berakhir. Sore membenarkan, namun dia berjanji akan pulang ke Elysia terlebih dahulu bersama Mikleo.
Sementara itu di lembah Glyphen, seorang pasukan berlari dan memberitahu Roland telah menyerang mereka lebih dulu dari lini belakang. Di kejauhan, Sore bersama Alisa dan yang lain melihat api yang berkobar dari tempat itu dan mengetahui peperangan telah dimulai. Mengetahui perang telah pecah dan sulit untuk melakukan mediasi, Maltran menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Alisa mengatakan dirinya akan menemui Landon dan mengajak bernegosiasi. Sore mengatakan dirinya juga akan membantu dan memacu kudanya ke tempat yang lebih tinggi. Ia terkejut begitu melihat pertumpahan darah yang terjadi di peperangan, yang melahirkan iblis jahanam di mana-mana. Sore mengajak Mikleo, Layla, dan Edna untuk bersatu dan melompat turun ke medan perang. Sementara itu, Alisa dan rombongannya dihadang oleh pasukan Roland. Ian melompat dan menjatuhkan mereka dengan busurnya. Maltran kemudian meminta Alisa mengambil jalur tepi dan bergegas pergi. Bersama Rose, Alisa pergi menemui markas London. Setibanya di sana, London menyuruh pasukannya menangkap Alisa dan memberitahu Bartlett memberinya kuasa penuh atas apa yang terjadi di peperangan. Seorang pasukan maju menyerang, namun Alisa menjatuhkannya dengan mudah. Pasukan yang lain meminta Alisa menyerah untuk melindungi nyawanya. Tetapi Rose mengangkat gelas anggurnya sebagai aba-aba sebelum ia bersama Alisa mengayunkan pedang dan mengalahkan sejumlah pasukan London. Rose berniat menghabisi para pasukan, namun Alisa melarangnya karena bagaimanapun mereka adalah rakyatnya. Rose tidak peduli dan saat dirinya menghunuskan pedang ke salah satu pasukan, Alisa menghentikannya. Rupanya seorang pasukan memanfaatkan kesempatan itu dan menghujamkan pedangnya ke punggung Alisa. Di sisi lain, Sore ambruk begitu merasakan kenistaan yang begitu pekat di medan perang. Menolak menyerah, Sore bergegas bangkit dan maju menyerang sekali lagi. Di seberang, pasukan Roland melepaskan meriam dan membakar medan perang. Sore melompat dan menggunakan kekuatan para serafim untuk menghancurkan tanah yang seketika itu merobohkan sejumlah pasukan sekaligus. Menggunakan kekuatan Mikleo, Sore menyerang pasukan sekali lagi dan berhasil memurnikan semuanya. Ia ambruk saat Layla, Edna, dan Mikleo keluar dari tubuhnya. Namun Sore buru-buru bangkit dan berlari ke arah lain untuk menemukan pasukan lain yang masih bertarung. Di tengah-tengah pertumpahan darah itu, sesosok iblis jahanam manusia muncul. Layla memberitahu bahwa iblis itu adalah Raja Malapetaka. Rose menahan tubuh Alisa yang bersimbah darah dan mencoba mengingatkan bahwa gadis yang ditusuk pedang adalah tuan putri mereka. Namun para pasukan tetap mengepungnya dan tidak menunjukkan niat berpihak. Rose meletakkan Alisa dan melompat ke arah London. Dengan kemarahan yang menguasainya, ia mengerahkan belati ke leher London dan meminta semua pasukan menurunkan senjata. Sementara itu, Sore bersama para serafim mendekati Raja Malapetaka dan mengatakan dirinya akan memurnikannya. Raja Malapetaka bernama Heldaf mengenali Sore sebagai guru selamat dan memintanya membuktikan kemampuannya. Menggunakan pedang sucinya, Sore melompat dan menerjang Heldaf. Namun serangannya sama sekali tidak mempan dan dirinya terdorong jatuh. Sore bangkit dan meminjam kekuatan Layla untuk menyerang Heldaf sekali lagi. Tetapi seperti sebelumnya, dirinya dijatuhkan dan serangan tersebut sama sekali tak melukai Raja Malapetaka. Heldaf menyingkap kabut yang ada di sekitar mereka dan menunjukkan kenistaan yang telah memenuhi tempat tersebut. Layla mengatakan Sore tidak akan mampu menandingi Raja Malapetaka. Saat itu, Heldaf mengumpulkan kenistaan dan menciptakan iblis jahanam. Ia menerjangkan iblis tersebut ke arah Sore yang berusaha ditahan dengan pedang sucinya. Meski sempat kewalahan, Sore berjuang sekuat tenaga dan berhasil memurnikan iblis tersebut. Sore percaya, suatu hari nanti dirinya akan memurnikan dunia dan mengembalikan dunia di mana manusia dan serafim hidup berdampingan. Namun Heldaf mengatakan, selama manusia ada, kenistaan tidak akan pernah berakhir. Sore kembali melompat dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan para iblis jahanam. Sementara Heldaf mengajak Simon pergi meninggalkan medan pertempuran. Ketika matahari terbenam, Sore akhirnya berhasil memurnikan semua iblis jahanam. Saat itu, Rose datang memanggilnya.
Sore menoleh dan melihat sesosok bayangan yang turun dari langit berniat menyerangnya. Seraphim bernama Dezel yang datang bersama Rose menggunakan kekuatannya untuk merantai iblis jahanam yang langsung dimurnikan Sore dengan pedang sucinya. Dezel menyuruh Sore untuk tidak mati karena dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mereka kemudian membawa Sore ke tempat Alisa yang tak sadarkan diri akibat lukanya. Hari beranjak malam dan Alisa masih belum membuka mata. Sore mengingat semua kata-kata Alisa yang mempercayai dirinya sebagai juru selamat dan bagaimana gadis itu juga ingin manusia dan Seraphim kembali hidup berdampingan. Sore mendekati Alisa dan melihat gadis itu akhirnya tersadar. Sore mengungkapkan, ia senang karena Alisa adalah manusia pertama yang ditemuinya dan memberinya keyakinan pada mimpinya. Sore meminta Alisa menjadi jaga patinya. Namun gadis itu merasa dirinya tidak pantas karena hanya akan membebani. Sore mengatakan, ia hanya perlu menjadi kuat dan mengulurkan tangan untuk membantu gadis itu bangun. Layla mengucapkan rapalan dan meminta Sore menyiapkan asma Alisa menggunakan bahasa kuno. Sore kemudian memberikan asma Melpis Amikia yang berarti Alisa sang senyuman. Alisa berterima kasih dan saat menoleh, dia tidak bisa menahan tangis bahagianya begitu melihat wujud Edna, Layla dan Mikleo di depan matanya. Keesokan harinya, saat mengucapkan salam perpisahan dengan Alisa dan berniat melanjutkan perjalanan, London yang hampir berubah menjadi iblis jahanam muncul menyerangnya. Mengetahui bahwa London adalah orang yang melukai Alisa membuat Sore marah. Layla panik dan meminta Sore mengendalikan amarahnya agar tidak ditelan kenistaan. Tetapi Sore tidak memperdulikan kata-kata Layla. Ia kemudian menebas London dan memurnikannya menjadi manusia kembali. Mikleo lega menyadari Sore dapat mengendalikan amarahnya. Mereka kemudian berpisah dengan Alisa yang membawa London ke Lady Lake untuk menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.